Sering banget kan kita dengar kalau investasi ESG itu cuma soal berbuat baik. Seolah-olah kita harus rela ngorbanin untung. Nah, hari ini mitos itu kita bongkar habis-habisan. Kita bakal lihat gimana integrasi ESG justru jadi semacam senjata rahasia para investor pro buat mempertajam analisis mereka dan ujung-ujungnya bikin keputusan finansial yang jauh lebih cerdas. Ada satu kalimat yang benar-benar ngena banget dan mengubah cara kita mandang ESG. Ini bukan sekedar kutipan, ini prinsip dasarnya. Coba deh lupain dulu soal moral atau etika. Inti dari ESG dalam dunia investasi itu cuma satu, akurasi. Kemampuan buat membangun model keuangan yang lebih utuh dengan data yang sering banget diabaikan pasar. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya? Kita nggak akan ngomongin teori yang ngawang-ngawang kok. Sebentar lagi, kita bakal bedah tuntas 4 studi kasus praktis. Gimana ESG bisa naikin proyeksi pertumbuhan, gimana ESG bisa memvalidasi saham yang kelihatannya mahal, menguji skenario masa depan, dan bahkan jadi perisai buat investasi obligasi. Oke, jadi kalau bukan soal moral, terus apa dong? Disinilah kita perlu geser sedikit cara berpikir kita. Anggap aja ESG itu bukan filter moral, tapi sebuah sinyal ekonomi. Sama kuatnya kayak kekuatan merek, paten teknologi, atau efisiensi operasional sebuah perusahaan. Ini murni soal angka. Oke, jadi coba deh lupakan pandangan lama kalau ESG itu cuma kayak satpam dengan daftar periksa, sebuah filter moral. Investor modern tuh ngelihatnya sebagai lensa resolusi tinggi. Ya, kayak pemindai MRI buat bisnis, tujuannya cuma satu, yaitu untuk menjawab satu pertanyaan krusial. Apakah faktor ESG beneran mengubah angka dalam model keuangan? Pertama, ESG secara langsung mengubah angka valuasi. Jadi ini bukan lagi soal skor, tapi benar-benar jadi input yang mengubah asumsi-asumsi fundamental. Misalnya gini, seorang analis bisa aja naikin proyeksi pertumbuhan penjualan 2% di atas rata-rata industri. Atau bisa juga membenarkan valuasi premium 50% pada rasio PE, yaitu price to earnings, karena ngelihat ada potensi keberlanjutan yang belum dihargai sama pasar. Kedua, ESG dipakai untuk memetakan dan mengukur resiko finansial. Jadi investor nggak lagi lihat satu angka aja, tapi mereka bangun berbagai skenario, dari yang terbaik sampai yang terburuk, berdasarkan faktor ESG. Ini ngebantu banget buat menilai apakah potensi keuntungannya sepadan dengan risikonya. Dalam analisis kredit obligasi misalnya, profil ESG yang kuat bisa nurunin persepsi resiko gagal bayar, yang artinya peringkat kredit internalnya jadi lebih baik. Pada intinya, integrasi ESG itu bukan tentang menjadi investor yang baik secara moral, tapi tentang menjadi investor yang lebih akurat secara finansial. Oke, kita masuk ke alat pertama. Sebut saja ini lensa pertumbuhan. Kita akan lihat gimana seorang analis bisa nemuin berlian terpendam cuma dengan melihat sinyal-sinyal ESG yang dilewatkan sama sebagian besar pelaku pasar. Intinya, ini soal menemukan pertumbuhan yang belum dihargai. Jadi, kita akan lihat sebuah studi kasus ya, tentang seorang manajer investasi yang lagi menganalisis perusahaan yang jago banget soal sustainability. Nah, kuncinya di sini tuh bukan cuma soal perusahaannya hijau atau enggak, tapi gimana keunggulan ESG-nya itu bisa loh diubah jadi angka yang ngaruh ke valuasi saham. Oke, yang pertama, ESG itu dilihat sebagai pendorong pertumbuhan. Manajer investasi ini mikir, praktik sustainability itu bukan cuma buat citra baik, tapi ini keunggulan kompetitif. Makanya, proyeksi pertumbuhan penjualan perusahaan ini langsung dinaikkan 2% di atas rata-rata industrinya. Angka baru ini kan terus dimasukin ke model valuasi DCF. Terus hasilnya gimana? Nah, ini yang kedua, menghitung potensi cuannya. Setelah model DCF-nya diupdate pakai angka pertumbuhan yang lebih tinggi tadi, hasilnya, wow, signifikan banget. Analisisnya nunjukin kalau harga saham perusahaan ini punya potensi naik sampai 35% dari target sebelumnya. Terakhir, mereka nemuin kalau pasar itu salah harga. Jadi buat ngecek ulang, mereka pakai rasio PE, gampangnya ini ngebandingin harga saham sama laba perusahaan. Nah, waktu itu, pasar udah ngasih harga perusahaan ini 10% lebih mahal dari kompetitornya. Tapi, menurut analisis si manajer investasi, perusahaan ini tuh layak dihargai 50% lebih mahal. Nah, selisih besar antara 10% dan 50% inilah yang namanya mispricing. Artinya, pasar belum sadar sama nilai ESG perusahaan ini. Ya udah, langsung deh sahamnya dibeli. Intinya, buat investor jagoan, ESG itu bukan soal moralitas semata, tapi alat analisis buat nemuin harta karun yang belum dilihat orang lain di pasar.
Oke, kalau tadi kita cari saham yang kelihatan murah, itu satu hal. Tapi gimana ceritanya sama saham yang udah kelihatan mahal? Nah, alat kedua kita sebut aja Sinar X Risiko. Bakal nunjukin gimana ESG bisa bantu kita tetap yakin sama aset berkualitas tinggi, bahkan waktu harganya udah terbang tinggi. Coba deh bayangin, Anda seorang investor, ya kan? Terus Anda punya saham yang harganya, wow, 50% di atas rata-rata sektornya kalau dilihat dari rasio PI-nya. Kelihatannya kemahalan banget kan? Nah, pertanyaannya, saham ini masih layak dipegang nggak ya? Ada 3 hal penting yang perlu kita tahu di sini. Pertama, kita lihat dulu risikonya. Perusahaan ini tuh punya beberapa tantangan operasional yang nyata. Misalnya, gimana caranya mereka mempertahankan kepemimpinan teknologinya? Terus ada potensi penundaan produksi, dan ya kemungkinan cacat produk. Sekilas, ini jelas sinyal bahaya kan? Tapi tunggu dulu. Kedua, disinilah data ESG, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola, masuk dan mengubah segalanya. Jadi, meskipun ada resiko-resiko tadi, data dari pihak ketiga justru nunjukin kalau perusahaan ini termasuk top 10% di sektornya soal kinerja ESG. Artinya apa? Mereka itu kuat banget dalam kualitas aset, efisiensi, dan jago narik plus mempertahankan talenta-talenta terbaik. Dan yang terakhir, profil ESG yang kuat ini jadi bukti kalau perusahaan ini emang jago banget mengelola risikonya. Investornya jadi yakin, oh, valuasi premium 50% itu nggak cuma masuk akal, tapi bahkan bisa lebih tinggi lagi. Makanya, saham itu akhirnya tetap dipertahankan di portofolio. Intinya, analisis ESG bisa jadi alat validasi risiko yang kuat, yang membantu investor membenarkan valuasi premium dan membuat keputusan dengan lebih yakin. Sekarang kita naik level. Daripada cuma nebak satu target harga, gimana kalau kita bisa mensimulasikan berbagai kemungkinan di masa depan? Inilah fungsi alat ketiga kita yang super canggih, simulator masa depan. Caranya sebenarnya logis banget. Analis bikin 3 versi masa depan pakai model Discounted Cash Flow atau DCF. Versi pertama, skenario terburuk. Gimana kalau resiko ESG kayak peraturan karbon yang super ketat beneran terjadi? Versi kedua, skenario standar aja. Dan yang paling seru, versi ketiga, skenario terbaik. Gimana kalau peluang ESG-nya, misalnya inovasi produk hijaunya, bener-bener meledak di pasaran? Hasil simulasinya ternyata luar biasa. Potensi ruginya kecil, tapi potensi untungnya besar banget. Inilah yang kita sebut asymmetric payoff. Coba bayangin sebuah taruhan di mana kalau kalah Anda coba hilang 10.000, tapi kalau menang bisa dapat 100.000, pasti mau kan? Nah, profil resiko imbal hasil kayak gini yang ditemukan di sini yang bikin sahamnya jadi super menarik. Dari tadi kita ngomongin saham ya, soal menyerang cari pertumbuhan, sekarang kita ganti persneling, kita ngomongin soal pertahanan. Kita pindah ke dunia obligasi korporasi di mana ESG itu fungsinya bukan lagi sebagai pedal gas, tapi lebih sebagai perisai. Analogi gampangnya begini, kalau investasi saham itu kayak pedal gas, tujuannya ngebut sekenceng-kencengnya buat dapat untung maksimal. Nah, investasi obligasi itu kayak sistem pengereman yang canggih. Fokusnya bukan seberapa kenceng kita lari, tapi gimana caranya kita bisa berhenti dengan aman, nggak nabrak. Investor obligasi itu dibayar bukan buat ambil resiko gede, tapi buat mastiin perusahaan nggak gagal bayar. Dan disinilah ESG jadi rem yang bisa diandalkan. Dengan ngecek stabilitas bisnis pakai kacamata ESG, kita bisa lihat banyak hal. Contohnya, perusahaan dengan tata kelola atau governance yang kuat, kecil kemungkinannya bakal kena skandal keuangan. Perusahaan yang pinter ngelola resiko lingkungan atau environment, gak akan tiba-tiba kena denda miliaran yang bisa ganggu pembayaran utang. Nah, ini dampak langsung ke angkanya. Waktu analisis ESG menunjukkan risiko gagal bayarnya lebih rendah, analis langsung naikin peringkat kredit internal si perusahaan. Keputusan akhirnya, obligasi ini dianggap lebih aman dan layak dibeli. ESG secara harfiah jadi perisai yang nurunin risiko di portofolio kita. Oke, kita udah lihat 4 alat yang beda-beda. Dari lensa pertumbuhan sampai perisai pertahanan. Sekarang, waktunya kita satuin semuanya dalam sebuah kerangka kerja yang jelas dan powerful. Beginilah cara investor modern mikirin soal ESG. Coba kita berhenti sejenak di sini. Ini slide kuncinya. Bener-bener rangkuman dari semua yang kita obrolin. Jadi, untuk ekuitas alias saham, ESG itu perannya ada 3. 1, jadi mesin pertumbuhan buat nemuin peluang. 2, jadi pembenar valuasi buat saham-saham juara yang kelihatannya mahal. 3, jadi simulator resiko buat lihat masa depan. Nah, kalau buat kredit atau obligasi, perannya lebih defensif, lebih fokus. Jadi perisai buat ngurangin risiko gagal bayar. Keren kan? Satu alat, fungsinya banyak banget. Jadi, kita kembali lagi ke gagasan awal.
Tapi sekarang dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Integrasi ESG itu bukan soal menjadi pribadi yang lebih baik, tapi soal memiliki model keuangan yang lebih baik. Titik, lebih tajam, lebih lengkap, dan pada akhirnya lebih mampu menghasilkan keputusan investasi yang lebih unggul. Sebagai penutup, saya mau kasih tantangan berpikir buat Anda. Dengan kerangka yang barusan kita bahas, kira-kira sinyal ESG spesifik apa? Mungkin soal pengelolaan air di sektor pertanian, atau cara perusahaan teknologi mempertahankan talenta terbaiknya, yang menurut Anda masih salah harga, atau belum dilihat sepenuhnya sama pasar saat ini? Oke, itu dia pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga kerangka berpikirnya bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan, atau mungkin ide topik lain yang pengen dibahas, jangan ragu buat tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan tetaplah penasaran.